bisa mengetahui pH tanah kita, apakah dia asam, apakah dia alkalis, ataukah basa, ataukah di sekitaran netral. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Di video kita yang sekarang ini, Ibu Bapak Petani yang terhormat, saya akan membahas tentang bagaimana cara Ibu Bapak Petani yang terhormat mengukur pH tanah di lahan-lahan budidaya tanaman pertanian. Entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Akan sampaikan adalah metode di field, metode di lapangan langsung. Karena kalau mau analisis yang lebih akurat tentang pH tanah, itu harus ke laboratorium uji tanah. Itu ada di seluruh provinsi di Indonesia ini ada. Minimal di universitas yang memang memiliki fakultas pertanian pasti punya laboratorium untuk menguji pH tanah, bahkan kadar hara atau kadar nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Yang lazim digunakan di lapangan itu ada namanya pH meter atau pH soil, seperti yang saya pegang ini. Ini adalah pH meter dan pH soil. Nah, ini butuh kehati-hatian Ibu Bapak Petani yang terhormat untuk menggunakan alat pH meter atau pH soil ini. Butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena salah cara menggunakannya, maka hasil yang Ibu Bapak Petani yang terhormat peroleh tentunya tidak accurate dan reliable. Itu. Jadi harus benar-benar tahu cara pemakaiannya. Sebelum Ibu Bapak Petani yang terhormat menggunakan, terlebih dahulu saya sarankan kepada Ibu Bapak Petani yang terhormat sebelum membeli, tanya ke para petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhannya Ibu Bapak Petani yang terhormat di tempat tinggal Ibu Bapak Petani yang terhormat, para POPT. Karena para POPT itu tahu cara menggunakan alat ini. Ini sangat sederhana alatnya, dan ini cukup canggih kalau menurut saya, karena cara kerjanya itu sangat-sangat sederhana, simpel, sehingga kita bisa mengetahui pH tanah kita, apakah dia asam, apakah dia alkalis, ataukah basa, ataukah di sekitaran netral. Dimana kita ketahui tentunya Ibu Bapak Petani yang terhormat bahwa pH tanah yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan, itu berada di sekitaran angka 6,5 sampai 7,5. Karena di situ nutrisi atau unsur hara, entah itu unsur hara makro primer, entah itu unsur hara makro sekunder, entah itu unsur hara mikro, bahkan unsur hara yang sifatnya beneficial untuk tanaman-tanaman tertentu, terdapat di kisaran angka pH 6,5 dan 7,5. Itu Ibu Bapak Petani yang terhormat. Nah, sekarang langsung saja saya jelaskan cara kerja dari alat pH meter atau pH soil ya, pH meter atau pH soil ini. Sebelum menggunakan alat ini ya, Ibu Bapak Petani yang terhormat harus menentukan jumlah titik sampel, atau bahasa sederhananya jumlah titik tempat akan tusukan alat ini. Harus ditentukan jumlah di lahan, di hamparan lahan. Intinya adalah luasan lahan ambil sebagai sampel harus representatif dengan luasan lahan yang Ibu Bapak Petani yang terhormat miliki. Harus representatif. Representatif di sini itu adalah mewakili. Ya, mewakili. Karena ada banyak metode cara menentukan sampel. Ada banyak metode. Tetapi saya ingin fokuskan yang lebih sederhana di sini karena ini sudah pengalaman saya dan itu relatif sangat representatif untuk lahan-lahan Ibu Bapak Petani yang terhormat. Misalnya, Ibu Bapak Petani yang terhormat punya lahan 10 are atau 1 hektar saja. Atau 10 are sudah. Ibu Bapak ingin mengetahui kondisi nilai pH dari lahan Ibu Bapak Petani yang terhormat yang luasannya 10 are tadi. Gimana caranya? Tentukan yang pertama adalah titik sampel. Titik sampel itu kalau hanya sekitar 10 are, itu pakai saja 5 titik sampel. 5 titik sampel yang saya maksud di sini adalah dari arah pojok-pojok lahan, jaraknya dari batas border
dengan lahan tetangga atau lahan sebelahnya ibu bapak petani yang terhormat, itu jaraknya. Itu ambil 2 meter dari pojok-pojok itu, 2 meter dari jarak lahan. Setelah diambil, tancapkan. Nah, cara menancapkan itu harus di zona perakaran. Kedalaman zona perakaran itu ibu bapak petani yang terhormat 0 sampai 20 cm. Ini sudah disetting ya. Ini maksimal 20 cm sampai tanda putihnya ini. Ini bisa dilihat ya tanda putihnya ini. Ini cukup tajam. Itu ditancapkan. Ditancapkan saja secara otomatis nilainya akan bergerak. Ini ada nilai di sini. Akan bergerak di angka berapa? Apakah di angka 6,5, apakah di angka 6,6, apakah di angka 7,5 dan lain sebagainya. Itu akan bergerak. Nah, setelah itu kembali lagi ke pojok berikutnya. Kan itu kalau dia bentuknya persegi kan ada 4 pojok gitu, ada 4 sudut. Ambil lagi jarak 2 meter dari border lahan ibu bapak petani yang terhormat. Tancapkan lagi. Setelah itu, tadi yang pertama sudah dicatat nilai pH-nya, yang kedua juga sudah dicatat nilai pH-nya, yang ketiga di pojok yang berikutnya, begitu juga yang keempat di pojok berikutnya, jaraknya 2 meter dari border dari lahan ibu bapak petani yang terhormat tentunya. Setelah itu yang 4 itu sudah. Nah, 1 ibu bapak petani yang terhormat harus ambil di tengah, paling tengah dari luasan lahan yang ibu bapak petani yang terhormat. Tancapkan di situ. Ingat, tancapkan 0 sampai 20 cm minimal, karena 0 sampai 20 cm itu adalah rhizosphere atau zona perakaran tanaman. Nah, setelah dapat nilai pH dari 5 titik tadi, ya, itu dirata-ratakan. Gimana cara merata-ratakannya, Mas? Cara merata-ratakannya itu jumlahkan semua dari yang ke-5 titik itu. Baru dibagi 5, ketemulah nilai pH, dan nilai pH yang ketemu itu adalah nilai pH di luasan lahan ibu bapak petani yang terhormat seluas 10 are yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat miliki, sesuai dengan yang saya contohkan. Karena kita sepakat tadi yang kita contohkan luasan lahannya itu adalah 10 are. Selain dari alat ini, ya, kalau alat ini hanya untuk menentukan pH tanah di lapang. Sekali lagi, hanya untuk menentukan pH tanah, tidak bisa digunakan untuk menentukan kandungan nutrisi atau kandungan unsur hara yang terdapat di tanah-tanah, tentunya di lahan ibu bapak petani yang terhormat. Tidak bisa. Yang alatnya kalau untuk menentukan selain pH, ya, selain pH dan nutrisi, itu ada alat yang lebih canggih dan itu sudah dibagi di seluruh petugas penyuluh PPL yang ibu bapak petani yang terhormat miliki. Ya, itu sudah dibagi. Mereka punya itu alatnya, namanya adalah PUTS, perangkat uji tanah sawah. Jadi PUTS, perangkat uji tanah sawah, itu mereka bisa menentukan nilai pH sekaligus bisa menentukan nilai nutrisi atau kadar dari unsur hara yang tersedia di lahan-lahan yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat miliki. Jadi lengkap alat PUTS itu dibandingkan dengan ini, karena pH meter atau pH soil ini hanya bisa mengukur nilai pH tanah di lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat. Itu. Kalau mau tahu lebih jelas cara pemakaiannya, cari pengendali organisme pengganggu tumbuhan ataupun penyuluh. Penyuluh juga punya alat yang seperti ini. Itu, ibu bapak petani yang terhormat. Semoga ini bisa mengedukasi, semoga ini bisa memberikan informasi yang tentunya bermanfaat untuk ibu bapak petani yang terhormat. Akhir kata, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.